pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Direktur Pembinaan GTK PAUD Hikmas Kemdikbud. Yang saya hormati, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Yang saya hormati, para pejabat struktural di lingkungan Pempat TK, TK, dan PLB. Dan tak lupa, para undangan serta rekan-rekan peserta Diklat Daring Pembuatan Portofolio Digital bagi Guru dan Kepala TK yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini, hari Senin di tanggal 20 April 2020, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita dapat bertemu dalam suatu ruang virtual, yakni video conference, melalui moda daring, guna bersama-sama mengikuti pembukaan Diklat Digital Portfolio bagi Guru dan Kepala TK melalui program Cloud Teacher Training Pempat TK, TK, dan PLB Bandung. Para peserta VCON yang berbahagia, beberapa hal yang dapat saya laporkan di antaranya ini. Pertama, kegiatan Diklat diikuti oleh 40 orang peserta yang dibagi ke dalam 2 kelas. Dan yang sudah bergabung ke dalam VCON, sudah sebagian besar bisa bergabung ke dalam VCON, sedangkan bagi yang belum masuk ke dalam VCON, rekan panitia sedang menghubungi guna menanyakan kendala dan kesulitan yang dialami, agar dengan harapan semua peserta dapat segera bergabung bersama VCON kali ini. Yang kedua, Diklat Digital Portfolio bagi Guru dan Kepala TK akan berlangsung selama 10 hari, terhitung sejak hari ini, tanggal 10 April, hingga berakhir nanti di tanggal 30 April 2020. Kegiatan Diklat ini merupakan program Cloud Teacher Training yang dilakukan secara daring atau online, yakni melalui video conference, dan juga melakukan aktivitas melalui LMS e-training Pempat TK, TK, dan PLB, dan juga peserta melaksanakan kegiatan mandiri, dengan total kegiatan setara 35 JP. Selain itu, yang terakhir, administrasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara daring atau online dengan dukungan aplikasi Simpek Pempat TK, TK, dan PLB, baik untuk presensi harian, penilaian, serta untuk penerbitan sertifikat pada peserta. Demikian hal-hal yang dapat saya laporkan. Kepada para peserta, kami ucapkan selamat bergabung dan mengikuti kegiatan ini, dan kepada Bapak Direktur Pembinaan GTK PAUD Hikmas Kemdikbud, Bapak Dr. Abdullah, MPD, kami mohon dengan hormat untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala P4TK, TK, dan PLB Bandung. Kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair, MPD, kami silakan. Ya. Terima kasih, Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Abdullah, MPD. Mudah-mudahan Bapak sudah bisa mendengarkan suara kami. Tadi sudah tersambung, mudah-mudahan sekarang sudah bisa mendengarkan suara kami. Kepala Bidang Program dan Informasi, Kepala Bidang Fasilitasi, Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu dan Bapak pejabat struktural di lingkungan P4TK, TK, dan PLB, Koordinator Widyaswara, Kepala Departemen
Taman Kanak-Kanak dan Departemen Pendidikan Luar Biasa, Kepala Divisi Sumber Belajar, para narasumber, Ibu dan Bapak seluruh panitia, dan lebih khusus kami ucapkan ribuan terima kasih pada Ibu dan Bapak seluruh peserta yang sudah bersama-sama dengan kita semuanya dalam satu layar, meskipun nampak kecil-kecil, tapi semangat kita semuanya semangat yang sangat besar. Setuju Ibu dan Bapak semuanya? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pagi yang cerah ini untuk di Indonesia bagian tengah dan barat, dan selamat siang pada Ibu dan Bapak dari waktu Indonesia bagian timur. Di Ambon tentu ini sudah pukul 12 lebih. Kami senang sekali pada kesempatan yang sangat indah ini di saat suasana hening yang kita alami bersama di masa pandemik COVID-19 yang secara hitungan kalender hari ini memasuki minggu kelima. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita melaksanakan bekerja dari rumah. Ibu dan Bapak, para peserta diklat pada pagi hari ini tentu juga melakukan hal yang sama. Melayani anak-anak kita terbaik melalui sebuah moda komunikasi, moda pembelajaran, belajar dari rumah, membina, mengasuh putra-putri terbaik kita, yang hari ini tentu sudah rindu untuk kembali bersama di sekolah. Kalau kita lihat beberapa siswa kita sudah ingin kembali ke sekolah. Namun karena sesuatu hal, maka ini belum bisa kita laksanakan. Doa kita bersama, mudah-mudahan pandemik yang sudah sekian lama melanda dunia, tak terkecuali di negeri kita tercinta ini, semoga Tuhan segera mengangkatnya untuk diganti dengan suasana kesehatan, suasana kedamaian, untuk kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan melalui meeting virtual pada pagi hari ini, sebuah kehormatan bagi kami bisa bersama-sama dengan Ibu dan Bapak semuanya dalam satu frame, dalam satu layar, untuk sama-sama kita kembali mengkaji, kembali mendiskusikan berkaitan dengan mandat amanah yang kita terima, yaitu kita mengasuh dan mendidik sekaligus membina putra-putri terbaik kita di lingkungan pendidikan anak usia dini, lebih khusus pada Taman Kanak-Kanak. Ucapan terima kasih tak berhingga kami sampaikan pada Ibu dan Bapak semuanya yang telah melakukan registrasi, kemudian hadir memenuhi undangan kami yang telah kami publish tidak lebih dari 1 minggu. Kami ucapkan selamat pada Ibu dan Bapak. 40 kesempatan pertama telah Ibu dan Bapak manfaatkan. Sementara urutan ke-41, 42, sampai dengan sekitar 1.200 masih kami akan jadwalkan, akan kami cari solusi terbaik agar kawan-kawan yang hari ini pada kesempatan ini belum bisa bersama-sama kita dalam satu layar, pada saatnya akan bisa melakukan hal yang sama dalam mendiskusikan satu potensi teknologi informasi dan komunikasi yang pada kesempatan ini dirangkai dalam satu bingkai P4TK Cloud Teachers Training, sebuah layanan
diklat dalam jaringan atau daring, atau lebih biasa sering disebut sebagai online training. Sebuah kesempatan yang rasanya ini menjadi satu pilihan yang tepat ketika kita berada di tempat yang berjauhan dalam situasi yang kaitan dengan pandemik ini. Kita dibatasi oleh gerak kita untuk tidak keluar dari rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Tentu ini akan menginspirasi pada anak-anak kita, apakah yang masih belajar di PAUD, di TK, ataukah yang sudah di jenjang sekolah dasar, di SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Kalau para bundanya, para ayahandanya belajar jarak jauh, belajar menggunakan IT, maka tentu ini sebuah inspirasi untuk bisa memberikan satu penguatan, satu contoh, satu praktek baik kepada putra-putri tercinta kita. Ibu dan Bapak, Pak Direktur yang kami hormati, izinkan kami ingin menyampaikan bahwa diklat daring yang kami laksanakan ini adalah salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK, TK, dan PLB sebagai lembaga penyelenggara diklat untuk guru taman kanak-kanak dan guru pendidikan luar biasa ataupun sekolah khusus yang telah kami siapkan. Hari ini adalah perdana kami ingin memulai satu topik yang bernama digital portfolio. Selanjutnya nanti secara bergiliran ada sekitar 34 mata diklat yang telah terjadwal, telah kami siapkan, akan kami laksanakan secara berurutan. Kami laporkan juga bahwa di samping menggunakan pola daring kaitan dengan kediklatan yang kami kombinasi dengan satu LMS, satu Learning Management System yang telah kami miliki, yaitu e-training P4TK PLB, yang sudah kami bangun, dan ini menjadi salah satu langkah kita melayani dengan tidak harus berhadapan secara langsung dengan tatap muka dengan luar jaringan. Bapak Direktur, Ibu dan Bapak semuanya yang kami hormati, digital portfolio adalah salah satu temuan ataupun salah satu potensi yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu bahwa saat ini tak ada satupun yang lepas dari aset digital yang menjadi bagian tak terpisahkan kita melayani untuk pembelajaran, baik itu berupa luring maupun daring. Izinkan sedikit kami ingin menyampaikan ilustrasi berkaitan dengan Cloud Teacher Training P4TK, TK, dan PLB ini, yang merupakan satu layanan pelatihan guru dalam jaringan. Ini salah satu halaman di dalam e-training P4TK PLB yang nanti akan dimasuki, akan dikunjungi oleh seluruh para peserta yang sudah terdaftar. Kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat Ibu dan Pak nanti akan bersama-sama menselancari ya dengan potensi yang tersedia, baik menggunakan laptop ataupun gadget-gadget yang kompatibel. Mudah-mudahan melalui e-training dan sesekali kita bisa bertemu muka menggunakan video conference ini, beberapa materi belajar akan kita diskusikan secara bersama-sama. Saya yakin portofolio digital yang merupakan
satu potensi yang sangat baik untuk kita kembangkan menjadi bagian untuk kita kelola di dalam keseluruhan proses pembelajaran di taman kanak-kanak khususnya. Kalau di rumah-rumah sakit kita mengenal ada rekam medik. Di dunia pembelajaran, di dunia pendidikan kita tentu punya sejumlah dokumen-dokumen yang dimiliki merupakan satu catatan-catatan pembelajaran, catatan-catatan harian peserta didik kita akan kita kemas dalam satu media berbasis digital. Nah, nanti tentu akan ada diskusi yang menarik yang akan dibawakan oleh para narasumber, bagaimana kita ingin melakukan rekaman-rekaman, transfer dari moda cetak menjadi moda digital ini yang akan disimpan apakah dalam bentuk keping-keping digital, compact disk, hard disk, ataupun flash disk, dan moda penyimpanan digital yang lainnya yang sekarang sangat banyak pilihannya. Ini tentu akan memberikan dampak yang sangat positif, sekalipun kaitan dengan tingkat ya keberagaman di dalam kita akan memperoleh materi-materi yang berkaitan dengan digital portfolio ini. Moda penyimpanan secara digital tentu akan menjadi alat yang sangat memudahkan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan selama 36 JP nanti akan ada diskusi yang menarik, ada satu paparan dari para narasumber yang akan memudahkan satu pengembangan portofolio digital ini akan menjadi sangat mudah dan sangat menarik. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tujuan kita tentu sama, ya, setidaknya ada 3 yang akan kita lalui nanti ke satu tempat yang akan kita tuju bersama. Anak-anak kita nanti akan akrab pada satu saat ketika dewasa akan memiliki, akan bisa membuka dokumen digitalnya yang menjadi satu kenangan terindah dalam perjalanan kehidupan anak-anak kita nanti. Terima kasih tak berhingga, sekali lagi kami ucapkan pada Ibu dan Bapak dari Ambon, ya, Ibu Gracilia dari TK Anyelir, ya, mewakili dari kawasan timur, juga Ibu Ayu dari Karangasem di Bali, mewakili kawasan tengah. Kemudian dari Kota Batam, ya, ada Ibu Nini Haryanti. Ya, senang sekali secara peta tentu distribusi ini mudah-mudahan sudah merepresentasikan bahwa forum pelaksanaan diklat daring ini adalah diklat daring nasional, bukan diklat daring Jawa Barat, bukan diklat daring Jawa Timur, bukan diklat daring Sulawesi, atau bukan diklat daring Sumatera saja, tapi ini adalah sudah satu representasi Nusantara. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih dan selamat untuk mengikuti sesi demi sesi, sehingga pada saatnya sebuah dokumen yang juga dalam bentuk aset digital berupa sertifikat digital, Ibu dan Bapak pada saatnya akan bisa mengunduh untuk bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Demikian sebagai satu ungkapan bangga sekaligus ucapan apresiasi yang tinggi pada para peserta dan ucapan ribuan terima kasih pada Bapak Direktur GTK PAUD yang telah berkenan pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan Bapak tentunya. Kami mohon Bapak
berkenan berikan arahan sekaligus bisa menyampaikan informasi terkini dari Senayan yang selama kurang lebih 1 bulan ini kami rindu Senayan, Pak Direktur. Mungkin ada perkembangan terbaru dari Senayan berkaitan dengan hal-hal lebih khusus lagi kaitan dengan bidang pendidikan anak usia dini dan lebih khusus pada taman kanak-kanak. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta atas layanan yang kurang bagus, layanan yang belum sempurna. Mudah-mudahan setelah nanti berjalan 1 gelombang ini, kami akan memohon Ibu dan Pak semuanya masukan-masukan yang sangat berharga untuk perbaikan layanan diklat kami selanjutnya. Demikian, saya akhiri dengan ucapan selamat untuk kita semuanya dan doa kita semuanya. Mudah-mudahan proses belajar daring ini akan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari kawasan timur, selamat pagi kawasan tengah dan barat, dan meskipun nanti ada sesi sore misalnya atau sesi malam karena memang ada yang sinkronus dan asinkronus, tapi marilah kita sepakat untuk tetap mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan pelatihan daring digital portofolio bagi guru TK dan kepala TK angkatan pertama oleh Direktur Pembinaan GTK PAUD. Kepada Bapak Dr. Abdullah MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kapus, Pak Abu Hair, Tempat TK, TKLB, beserta jajarannya termasuk para WI, yang saya banggakan para guru TK dan kepala TK, lebih khusus yang mengikuti kegiatan diklat digital portofolio ini. Juga yang saya hormati bagi kawan-kawan khususnya yang meng-create kegiatan ini, terutama yang meng-create melalui aplikasi Zoom ini, itu jangan sampai dilupakan itu. Ya. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir atau bergabung dalam rangka untuk mengikuti pelatihan digital portofolio bagi guru TK dan kepala TK. Itu semua terjadi karena atas izin dari Allah SWT. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Kapus beserta jajarannya. Sekaligus saya bangga dan mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Nah, inilah barangkali salah satu hikmah adanya COVID ini. Barangkali kalau nggak ada COVID tidak ada seperti ini mungkin ya. Yeah. Ini salah satu hikmah, walaupun sama sekali ini tidak membahagiakan adanya COVID ini. Bahkan ini yang paling bagi saya ya, yang paling saya benci ini. Seharusnya saya datang ke PPTK, saya nggak datang. Saya kayak apa di dunia? Saya ingin merasakan itu kamar-kamar yang baru itu. Tapi yang jelas, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya sekarang, kita mau tidak mau,
yaitu harus mulai berfamiliar, bersahabat dengan digital ini, gitu ya, dengan teknologi ini, karena ke depan, gitu ya, karena ke depan itu ada atau tidak ada COVID, kita harus selalu menggunakan teknologi ini. Apa sekarang yang tidak menggunakan teknologi ini? Kita belanja, kita mau makan apapun sekarang itu sudah tersedia banyak itu, ya. Nah, untuk itu saya terus sekali lagi saya bangga, appreciate, dan sekaligus berterima kasih kepada Pak Abu Khair beserta jajarannya yang telah mengembangkan pelatihan-pelatihan semacam ini. Harapan saya bukan hanya masalah digital portfolio, harapan saya nanti diklat-diklat itu kita menggunakan ini. Kenapa? Karena kita tahu jumlah guru TK itu ya, itu ini yang data yang belum saya update ini ada 306.000 gitu ya. Nah, padahal namanya diklat tidak boleh berhenti sekarang diklat besok berhenti, tidak itu ya. Nah, kalau terus-terusan kita menggunakan anggaran dari APBN, maka kita akan kewalahan itu ya. Nah, untuk itu hal semacam ini memang harus dikembangkan. Bahkan ini kalau Pak Abu tadi minta apa perkembangan terakhir di kementerian di Senayan, yang jelas Pak Menteri memerintahkan kepada seluruh dirjen, termasuk dirjen GTK, itu semua kegiatan yang bersifat katakanlah tidak menyentuh langsung kemanfaatan bagi kalau kita bagi guru itu ya, bagi anak itu harus dihilangkan semuanya. Sehingga sekarang fokus kepada program-program prioritas, yaitu program seperti guru ini. Nah, caranya gimana? Yaitu hanya satu, yaitu dilakukan melalui digital ini, melalui teknologi ini. Tidak ada lagi yang namanya tatap muka, kecuali ya nanti mungkin nanti akan kembali reguler, tapi harapan saya ini harus dikembangkan. Itu satu informasi yang terkini, bahwa semua anggaran kita sekarang itu kalau untuk peningkatan kompetensi guru itu harus diarahkan melalui digital ini, melalui teknologi ini. Sehingga ini sudah langkah baik, bahkan saya nanti sudah mulai merancang, saya akan meminta kepada teman-teman di GTK PAUD untuk segera berkomunikasi dengan teman-teman di P4TK, bagaimana cara membuat sistem semacam ini gitu ya. Nah, ini yang saya pelajari, karena ada guru-guru adik-adik guru TK itu yang namanya guru kelompok bermain, TPA, STS, jumlahnya jauh lebih banyak dan mereka masih perlu sentuhan-sentuhan untuk peningkatan kompetensi. Nah, ini yang saya harapkan nanti kerjasamanya antara GTK dengan P4TK HTKLB. Itu satu. Yang kedua, karena waktunya terbatas tampaknya, gitu ya, saya hanya ingin menginformasikan tentang ada 3. Pertama yang berkenaan dengan profil guru, yang kedua tentang guru penggerak, dan yang ketiga guru merdeka. Ini yang ingin sedikit saya singgung. Nah, profil guru ini sudah mulai diperkenalkan oleh Pak Menteri melalui staf khusus Menteri di bidang pembelajaran, yaitu Pak Iwan, yaitu profil guru itu disebut atau dinamakan guru berdaya. Jadi profil, kalau kita ingin tahu seperti apa profil guru, yaitu guru berdaya. Guru berdaya ini memang kita mencari, kata Pak Iwan, mencari hal yang singkat tapi mengena, gampang diingat, dan kira-kira artinya itu sangat mengena dan mendalam. Intinya guru berdaya itu yaitu guru yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Di balik itu, untuk melakukan itu, guru tidak harus diperintah. Guru harus berinisiatif untuk melakukan sendiri. Sehingga mereka itu mampu melakukan pembelajaran dengan baik, yang pada intinya
anak-anak didik itu memperoleh manfaat. Itu kira-kira inti dari guru berdaya itu. Nah, di dalam guru berdaya itu ada 5 karakteristik. Yang pertama, berjiwa Indonesia. Apa arti berjiwa Indonesia itu? Kita diberikan patokan, diberikan pedoman, diberikan rambu-rambu, yaitu adalah Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman di dalam melakukan tugas-tugasnya. Tentunya sila Bapak dan Ibu sudah paham semua, ada 5 butir, tapi nilai-nilainya itu kalau dulu itu ada 36 butir, sekarang sudah dikembangkan menjadi 45 butir. Itu kalau tidak salah TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu ada 45. Saya tidak akan menguraikan di sini gitu ya. Tentang yang jelas Bapak dan Ibu bisa mendownload itu banyak itu. Jadi satu adalah berjiwa Indonesia. Yang kedua yaitu bernalar. Jadi guru-guru itu di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam melakukan tugas-tugas sebagai guru itu harus mengedepankan berpikir logis. Dia tidak hal yang bertahayul-tahayul itu. Contoh yang sederhana. Kalau kita menyuruh anak untuk ke toilet, disuruh hati-hati, itu bukan dibarengi dengan, oh nanti di sana ada genderuwo atau apa, tidak. Jadi kenapa kok suruh hati-hati? Di situ takut licin. Kalau licin takut jatuh. Atau yang lebih sederhana sekali, kenapa kok kita dilarang membuang sampah seenaknya? Kenapa? Bab kalau buang sampah itu dampaknya luar biasa. Kalau Pak Abu Hair dari Bandung buang sampah ke sungai, yang kena getahnya itu orang-orang kayak saya di Jakarta itu. Sungai Ciliwung itu penuh dengan sampah itu. Nah, kira-kira hal semacam itu yang perlu disampaikan. Ini contoh kecil ya, yang namanya bernalar, tapi mesti banyak itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu pembelajar. Nah, ini ya. Guru itu memang harus pembelajar. Belajar itu dimanapun, melalui apapun. Sekarang Pak Abu Hair bersama kawan-kawan sudah mulai mengembangkan yaitu diklat digital ini gitu ya. Sehingga nanti guru-guru tidak usah nunggu lagi itu kapan saya diundang untuk diklat tatap muka melalui dinas Pak TK nanti turun, tidak. Nah, salah satunya semua menu-menu pelatihan itu nanti di-upload melalui digital ini sehingga kalau guru ingin belajar gampang gitu. Jadi intinya guru tuh harus mau belajar terus, terutama tentang belajar karakteristik anak atau perkembangan anak. Itu harus dipahami betul oleh guru-guru TK. Yang kedua tentang tugas pembelajaran, metodologi, yaitu bagaimana membuat RPP, bagaimana melakukan pembelajaran, melakukan penilaian. Nah, ini penilaian ini bagus ini dengan portofolio kan memang salah satu penilaian anak itu kan bukan melalui tes, yaitu melalui portofolio. Nih, portofolio digital ini sangat tepat untuk yang dikembangkan oleh P4TK ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, profesional. Ya. Ciri yang keempat profesional. Apa profesional itu? Ya menguasai keahlian di bidangnya. Kalau ibu bapak sebagai guru TK, ya pertama menguasai betul tentang anak, tentang tahap-tahap perkembangan anak. Antara anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu beda perkembangannya. Dengan demikian perlakuannya juga beda. Itu harus dikuasai betul. Nah, di Undang-Undang 14 nomor 5 tahun 2014 ya, tahun 2005 maaf, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana juga sudah dikatakan, ditekankan, guru itu harus profesional. Makanya Bapak dan Ibu guru TK ini beruntung, gitu ya, beruntung memiliki hak untuk mengikuti sertifikasi.
Dan perlu diingat, sertifikasi itu bukan dalam rangka untuk memperoleh tunjangan profesi. Walaupun iya, saya yakin itu semua berlomba-lomba ikut supaya lulus sertifikasi itu ingin dapat tunjangan profesi. Tapi sejatinya tujuan utamanya itu supaya menjadi profesional itu. Nah, kalau orang profesional dampaknya apa? Dia harus mendapat penghasilan yang layak. Nah, untuk mendapat penghasilan layak makanya diberikan tunjangan profesi. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ikut PPG atau sebelumnya namanya PLG itu, nawaitunya bukan untuk dapat tunjangan profesi, yaitu untuk mengembangkan profesi. Bab kalau hanya ingin memperoleh dapat tunjangan profesi, setelah dapat sertifikat, setelah dapat tunjangan profesi, maka dia sudah berhenti untuk belajar itu. Nah, untuk itu, mari kita kembalikan niatnya untuk sertifikasi itu supaya kita menjadi betul-betul profesional. Untuk profesional, maka belajar terus, belajar terus. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ini memang banyak kalangan yang menentang penggunaan istilah. Penggunaan istilah ini tidak enak, bahkan di mana-mana kalau saya ngomongin diprotes, siapapun ngomong diprotes. Yaitu apa? Berhamba pada anak. Kan kalau orang Islam tuh berhambanya sama Allah itu. Tidak boleh yang lain-lain. Cuma istilah ini, yang penyebutan ini dilontarkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kalau Pak Agus menyebutnya Ki Hajar Dewantara. Ya. Tapi kalau saya Ki Hajar Dewantoro, karena saya orang Jawa Timur, Pak Agus. Ya. Tapi yang jelas berhamba pada anak ini maksudnya yaitu segala sesuatu aktivitas itu dicurahkan sebaik-baiknya kepada anak. Kita memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Bapak, Ibu, guru harus belajar, ngikutin apapun. Tujuan utamanya untuk memberikan perhatian kepada anak. Itu apa perhatian kepada anak? Yaitu bagaimana supaya anak nantinya menjadi seorang pembelajar, menjadi anak yang suka belajar. Belajar tidak harus baca buku macam-macam, tidak. Dengan segala satu, apalagi anak TK. Bermain itu sebetulnya sudah esensinya adalah belajar. Nah ini, jadi profil guru itu yaitu berdaya, ada 5 yang saya katakan tadi. Nah ini yang dikembangkan ya oleh Bapak Menteri melalui SKM, dan itu memang sudah akan ditetapkan, yaitu intinya bagaimana guru itu betul-betul berdaya. Itu yang pertama yang berkenaan dengan profil guru. Yang kedua tentang guru penggerak. Saya beberapa bulan yang lalu ya, sebelum COVID ini, diundang oleh IGTKI. Mungkin di antara yang hadir di sini ikut ya. Ada TOT guru penggerak. Ini dalam hati saya kok sudah ada TOT-nya ya. Oh ini masih di dalam penggodokan nih dia. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Guru penggerak itu yaitu bagaimana pertama yang menggerakkan dirinya sendiri untuk mau belajar. Ya. Jadi tidak harus diperintah oleh Pak Abu Hair, tidak harus diperintah oleh Pak Agus dan kawan-kawan, tidak usah nunggu itu. Mereka mau belajar sendiri, mereka mau bergerak sendiri, yaitu dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Itu inti dari guru penggerak. Nah, guru penggerak itu memang ada berapa ciri. Pertama, yang berdaya, saya jelaskan tadi, yaitu berdaya supaya dia mau belajar. Yang kedua, berdaya untuk melakukan kolaborasi dengan sesama gurunya. Berkolaborasi dengan kepala TK. Kepala TK berkolaborasi dengan kepala TK yang lainnya. Itu yang namanya guru penggerak itu. Yang intinya bagaimana menggerakkan diri sendiri, juga bagaimana menggerakkan orang lain. Dalam hal ini adalah di dunia pendidikan itu sendiri. Nah, guru penggerak itu selalu berinisiatif. Ya. Tidak nunggu-nunggu SK, tidak usah nunggu-nunggu undangan, yaitu selalu berinisiatif untuk selalu belajar. Yaitu seperti yang saya katakan tadi,
belajar untuk diri sendiri, belajar untuk orang lain, terutama kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu guru yang memberdayakan. Nah, saya di sini lebih menekankan kepada kepada kepala sekolah ya, kepada kepala TK, karena di sini ada. Yaitu kalau untuk guru kan sudah saya jelaskan tadi, bagaimana dia mampu untuk belajar sendiri, bagaimana dia mampu menggerakkan sesama gurunya, bagaimana mampu berkolaborasi. Nah, di sini kepala sekolah itu ya, bagaimana satuan pendidikan itu, ya, bagaimana lembaga pendidikan itu sebagai tempat inovasi, ya, untuk mengembangkan inovasi, yaitu bagaimana guru-guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menciptakan berbagai macam alat permainan, menciptakan bagaimana supaya suasana belajar anak itu enak. Ini kepala TK memegang peran penting di sini itu ya. Dan istilahnya sudah, kalau tidak salah, kalau istilah Pak Iwan itu enabler ya. Enabler itu kalau tidak salah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa memungkinkan bila dilakukan itu. Nah, di sini yang namanya Kemdikbud, Dinas Pendidikan, tidak selalu ngawasi atau ngontrol-ngontrol. Tetapi peran dari Dinas Pendidikan, dari Kemdikbud, yaitu untuk memfasilitasi, untuk membantu sekolah atau satuan pendidikan supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan itu. Itu kira-kira yang berkenaan dengan guru penggerak. Nah, yang terakhir mengenai guru merdeka atau merdeka belajar. Sudah saya singgung tadi, inti daripada merdeka belajar itu, yaitu bagaimana supaya guru itu membuat siswanya berdaya. Itu. Supaya berdaya, maka siswa itu harus diberikan suasana yang menyenangkan. Sebetulnya bagi guru TK, bagi kita, ini sudah tidak asing. Kenapa? Karena prinsip pembelajaran di anak usia dini, termasuk di TK, itu harus menyenangkan. Tidak boleh anak datang ke TK, itu stres. Sebetulnya gampang itu untuk menilai apakah TK itu menyenangkan atau tidak. Pertama, kalau anak di TK itu sering nangis, berarti ada yang nggak beres di situ. Pasti nggak beres. Mungkin gurunya itu judes, cerewet, gitu ya. Padahal anak di rumahnya senang, atau suasana kelasnya tidak enak, tidak ada sirkulasi udara, gitu ya. Anak selalu dikungkung dalam kelas, gitu ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan itu TK menyenangkan, ketika orang tuanya mau jemput sekolah, anak itu tidak mau. Keberatan. Kepingin di sekolahnya terus, kepingin di TK terus. Kenapa? Gurunya ceria. Gurunya selalu membolehkan apapun. Walaupun sudah menjungkir balikkan meja, gurunya nggak marah. Hanya senyum, hanya kamu jangan diulangi lagi. Itu guru yang yang disenangi anak. Walaupun gurunya sendiri kalau sudah pulang, anaknya sendiri yang dijadikan sasaran nanti itu. Jadi kalau anaknya orang lain dibuat senang, anak sendiri jangan-jangan nggak dibuat senang. Nah, ini jangan terjadi itu ya. Itu. Nah, itu yang ciri satu. Yang kedua yaitu saya ingin mengambil, ini mungkin sudah tahu semua ya, istilah Pak Jokowi itu, kalau kita mengibaratkan kayak WhatsApp, WA. Kalau kita kirim itu WA, kalau centang 1, itu tidak terkirim itu ya. Nah, kalau centang 2 masih hitam terkirim. Nah, kalau sudah warna hijau
Centang 2 itu biru ya. Biru itu sudah terbaca. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu kita bukan hanya sekedar mengirim, tetapi apa yang dikirim itu diterima dan dimengerti dan diperoleh manfaatnya. Apalagi sampai memberikan jawaban gitu ya. Oh, berarti itu sudah dimengerti. Jadi kalau Pak Abu Hair WA saya tidak jawab, ini pasti ada sesuatu ini gitu ya. Mesti, wah ini saya nggak ngerti apa maksudnya ini. Kecuali kalau lupa gitu ya. Itu maksudnya apapun yang diberikan oleh guru kepada anak, itu intinya anak harus memperoleh manfaat. Sampai kepada anak memperoleh manfaat. Itu kira-kira yang digunakan oleh Pak Jokowi itu. Nah, yang berikutnya materi-materi pelatihan itu istilahnya dari konten bergeser ke kompetensi. Jadi guru-guru bukan hanya menyampaikan materi ini, tapi diharapkan anak-anak itu memperoleh kemampuan yang diharapkan. Apa kemampuan diharapkan? Pertama yaitu bagaimana berpikir kritis. Yang kedua, bisa menciptakan anak itu kreatif. Yang ketiga, bagaimana anak nanti bisa berkomunikasi. Mungkin Bapak dan Ibu lihat WA saya. Saya kemarin lihat WA itu terjadi di Hong Kong. Orang Inggris ada di Hong Kong. Saya yakin tuh anak TK itu masih kecil tapi begitu tanya tentang COVID paham betul, kritis betul. Wah ini saya yakin ini binaannya Pak Abu Hair ini saya pikir itu ya. Coba nanti kalau enggak saya kirim WA-nya itu saya simpan betul itu ya. Anak kecil itu ya sudah bisa merangkan WA dan sampai bisa menjelaskan macam-macam. Itu bisa terjadi karena anak itu sejak dini baik di rumah maupun di sekolahnya itu sudah dilatih tentang atau diciptakan tentang rasa kemerdekaan, sudah dilatih tentang bagaimana berkomunikasi yang baik itu. Dan yang keempat yaitu bagaimana berkolaborasi, yaitu guru dengan sesama guru, dengan kepala TK atau siapapun, atau justru anak bagaimana supaya dibelajarkan tentang kolaborasi. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang tiga saya sampaikan. Pertama tentang profil guru, yang kedua guru penggerak, dan yang ketiga adalah merdeka belajar. Esensinya itu kira-kira. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, ketika Pak Dirjen meluncurkan tentang laman guru berbagi, di situ Pak Dirjen termasuk saya ditanya, apakah boleh anak-anak PAUD itu diberikan tugas di rumah gitu ya. Pak Dirjen sangat jelas, yaitu tidak boleh diberikan tugas tuh kalau seperti, maksudnya itu ya, cuma nggak diperpanjang, maksudnya tugas-tugas seperti kayak anak SD, SMP, SMA itu. Tidak. Nah, yang diberikan tugas itu tidak langsung kepada anak. Boleh memberikan tugas, tapi tugasnya itu prinsipnya pertama adalah menyenangkan. Yang kedua, medianya melalui anak. Kan saya dapat protes ini banyak sekali dari guru-guru melalui Himpaudi, melalui GTKI. Karena Pak, saya ini diperintah oleh dinas, apalagi yang PNS. Kalau saya itu tidak melakukan kegiatan pembelajaran, maka saya tidak akan dapat tukin, katanya itu. Ada lagi guru PAUD, termasuk guru TK ini. Pak, sekarang ini saya akan ada ancaman ini. Apa ancamannya? Ini kan sekolah sudah tidak masuk. Karena tidak masuk, orang tuanya tidak mau bayar ini. Karena tidak bayar, maka saya tidak dapat gaji, Pak. Bagaimana? Nah, intinya, yang dimaksud Pak Dirjen itu, yaitu memberikan tugas-tugas seperti anak SD, SMP, SMA, yang kadang-kala orang tuanya juga dibikin bingung itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah,
tugas-tugas di situ intinya bagaimana anak supaya senang. Seperti perlakuan ibu, bapak ketika jadi guru di TK. Yang kedua, yaitu orang tua dijadikan media. Oh, kalau dibiarkan, oh repot loh, itu kan anaknya panjenengan sendiri gitu loh ya. Bahkan orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Bahkan beruntung nih ibu guru menyediakan atau memfasilitasi orang tua bagaimana membelajarkan anak yang benar itu. Itu kira-kira. Nah, bagaimana tadi pertanyaan ini informasi kan mudah-mudahan sudah diterima semua. Kebijakan apa Pak Abdullah terhadap kebijakan dari kementerian ini yang terkait dengan masalah kesejahteraan. Pertama, kalau tunjangan profesi guru pasti dibayarkan. Untuk carry over sudah dibayarkan. Nah, untuk triwulan 1 mungkin ada keterlambatan sedikit. Seharusnya April sudah cair seharusnya triwulan 1 itu. Cuma mulai tahun 2020 itu pengelolaan aneka tunjangan termasuk tunjangan guru itu dialihkan ke Satker baru, yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Yang DIPA-nya itu sekarang lagi revisi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama itu sudah turun. Nah, kalau sudah turun, itu kami dari GTK sudah menyiapkan itu guru-guru mana yang sudah siap untuk diberikan tunjangan profesi, baik negeri maupun kalau negeri nggak ada masalah, sudah di daerah ya. SK-nya sudah kami siapkan. Untuk yang non PNS kami sudah siapkan, tinggal nanti berikan kepada Pusat Layanan Pembiayaan. Itu satu. Yang kedua, untuk guru TK ini iri. Kalau guru SD sampai SLTA itu bisa diambilkan dari BOS. Nah, alhamdulillah Pak Menteri sudah mengeluarkan Permendikbudnya nomor 20 kalau tidak salah, 20 tahun 2020. Itu BOP itu sebagian digunakan untuk honor guru. Jadi sekarang Bapak Ibu guru tanda petik yang tidak dibayar oleh yayasannya karena anaknya tidak masuk, tidak usah ngeluh lagi, di situ sudah ada. Tinggal nanti silakan komunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat karena BOP itu dieksekusi oleh Dinas Pendidikan setempat. Sehingga harapan saya ya walaupun ini cukup terbatas, tapi setidak-tidaknya ya mengurangi keresahan guru yang tadinya mereka sudah terancam tidak dapat insentif, insya Allah dapat insentif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, mudah-mudahan ini kami lagi merancang peraturannya bagaimana selama COVID ini guru-guru termasuk guru TK itu mendapatkan insentif selain BOP. Tapi ini masih kami rancang pembahasannya. Nah, kira-kira itu Pak Abu, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Yang jelas saya sekali lagi, harapan saya guru-guru TK ini harus belajar terus. Karena sebetulnya penyiapan sumber daya manusia yang unggul itu kalau kita mau jujur, letaknya ada di PAUD. Anak sejak lahir sampai 6 tahun. Letaknya di situ. Kalau apa yang diterima oleh anak itu menyenangkan dan itu bagus, itu akan membekas yang itu sebagai potensi nanti dia bisa berkembang. Tapi kalau di PAUD-nya itu tidak bagus, maka jangan diharapkan SDM kita itu akan unggul. Nah, kunci utamanya supaya bagus, ini di gurunya. Gitu ya. Gurunya itu kunci utama. Nah, kalau guru TK, yang tercatat di saya baru 306.000, itu yang sudah S1 kan baru 76% kalau tidak salah. Sudah bagus lah 76%. Lebihnya belum. Nah, sekaligus ini Pak Abu saya sampaikan, mumpung saya ingat. Nah, kan untuk ikut PPG itu, kalau tidak S1 di depan sama sekali tidak akan diizinkan itu. Tidak diizinkan. Bagaimana supaya yang belum S1 itu bisa S1, ya ikut kuliah lagi.
Nah, untuk kuliah ini kami di GTK melalui Direktorat Profesi dan Guru dan Tenaga Pendidikan itu sudah menyiapkan bantuan bagi guru-guru yang ingin melanjutkan ke S1. Gitu. Nah, khusus untuk guru PAUD termasuk TK, bantuan itu baru saya berikan kepada guru yang kuliah di perguruan tinggi yang melakukan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tanpa itu tidak akan saya kasih. Nah, kenapa maksudnya apa RPL? Mungkin kalau Pak Abu Khair dan kawan-kawan PTK paham. Mungkin Bapak Ibu guru belum paham. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, artinya semua keahlian Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu selama menjadi guru, itu diakui oleh perguruan tinggi itu. Itu yang menyelenggarakan Dikti. Nah, perguruan tinggi itu tidak bisa menyelenggarakan dengan sendirinya tanpa dapat izin, dapat SK dari Dikti. Nah, apa ada perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan? Ada, tapi masih terbatas. Pertama, UT. Yang kedua, Universitas PGRI Semarang. Yang ketiga, Universitas Veteran Semarang. Ketiga-tiganya ini sudah saya lacak di Dikti, itu valid. Itu betul-betul melaksanakan. Makanya untuk tahun 2019 ada 700 guru TK, termasuk ada kelompok bermain, yang saya berikan bantuan yang kuliah di 3 perguruan tinggi itu. Nah, kalau seperti di Universitas PGRI Semarang, itu diakui 45 SKS. Kalau di Universitas Veteran Semarang itu mengakui 70 SKS. Sehingga Bapak dan Ibu kalau ikut di situ kan tidak perlu sampai 4 tahun kalau normal itu. Kalau jumlah SKS-nya 144 dikurangi saja. Sehingga diklat-diklat yang dilakukan oleh P4TK TKLB kan punya sertifikat, itu nanti diakui. Dan banyak itu guru-guru TK di IKPGRI, bukan IKPGRI sekarang, Universitas PGRI dan Universitas Veteran Semarang itu banyak guru TK itu. Begitu saya cek di mana, di Dikti ada. Kata Bu Paris waktu itu, ketika saya menanyakan itu, apa Pak Abdullah menyaksikan program saya? Jadi ada semua, mana yang ikut RPL, mana yang tidak. Jadi setiap saat bisa dilihat. Jadi nggak bisa main-main. Untuk itu, saya berharap memang kepada perguruan tinggi. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya sudah ketemu dengan asosiasi prodi PAUD supaya masing-masing provinsi itu ada program atau perguruan tinggi yang melakukan program BPL. Sehingga kalau guru-guru ingin kuliah tidak perlu terlalu lama-lama untuk menyelesaikan kuliahnya itu. Saya pikir itu Pak Abu Khair, jadi yang berkaitan dengan kesejahteraan yang belum dapat sertifikasi itu nanti melalui BOP. Yang kedua, bagi yang ingin melanjutkan kuliah, silakan manfaatkan itu. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya diminta membuka ya? Ya, mohon membuka Pak. Baik, maka dengan memohon ridho kepada Allah SWT, dan atas izin Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Abu Khair, maka kegiatan diklat digital portofolio bagi guru dan kepala TK seluruh Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon seluruh peserta mengaktifkan reaction tepuk tangan. Baik, terima kasih. Pak Abu beserta jajarannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya terima kasih. Saya tidak bisa ikut gabung karena saya ditunggu oleh Balai Radio Yogyakarta sama kegiatannya semacam ini. Salam untuk Bu Irma. Ya, baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Dan saya mau izin, mau live ya. Baik, Baik, mari.